Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Jemaat GKI Sangkrah Solo, apa kabar Bapak Ibu? Dijumpa lagi di Renungan Harian GKI Sangkrah tanggal 29 Juli 2025. Saya akan ambil tema yaitu jangan jadi pohon yang tidak berbuah. Mari kita belajar bersama firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Engkau telah perkenankan kami semua belajar bersama tentang firman-Mu. Dan kami akan belajar tentang pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon yang berbuah, bagaimana. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka sama-sama. Judulnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Itu judulnya. Mari kita baca. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, di sini Yesus yang mengatakan ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Jadi pohon ara di pohon anggur. Tapi tidak menemukan buahnya, Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Jadi Bapak Ibu, tentang Lukas 13 ayat 6-9 ini sudah sering kali kita bahas, sering kita dengar dari renungan-renungan ataupun di kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Bapak Ibu, tapi saya akan membahas lagi. Kenapa? Karena mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah, ya. Pohon ara artinya apa, Bapak Ibu? Di sini, di konteks perumpamaan Tuhan Yesus ini apa? Pohon ara itu adalah umat Allah atau bangsa Israel di saat itu. Ya, di saat ini ya kita. Ya, pohon ara itu kita. Pemilik kebun siapa pemilik kebunnya? Yaitu Allah. Pemilik kebun, pengusaha kebun itu Allah. Buah, apa itu buah? Simbol dari hasil yang nyata hidup dari orang percaya. Jadi apa sih hasilnya menjadi orang percaya, pengikut Yesus? Ya, apa? Itu buahnya. Nah, yang ketiga yaitu pengurus kebun. Pengurus kebun yang di sini dikatakan minta waktu tadi ya. Minta waktu mau mencangkul dan pemupuk, itu pengurus kebunnya, yaitu Yesus, Bapak Ibu. Nah, di konteks ini bicara tentang buah. Ya, kalimat asli dari buah di kitab Lukas ini yaitu karpos. Artinya
buah yang matang, Bapak Ibu. Jadi bicara buah ini adalah buah yang matang yang dicari oleh si pengusaha kebun. Ya, buah yang matang. Nah, apa itu buah yang matang? Apa itu buah kalau di kehidupan kita? Tuhan mau kita itu berbuah matang dan tepat pada waktunya. Nah, ini tepat pada waktunya. Waktu sang pemilik kebun anggur masuk ke kebun, dia cari buah yang apa? Yang matang, tepat pada waktunya. Punya apa? Buah yang matang artinya apa? Kita sebagai pengikut Allah harus punya keteladanan iman, ya, hidup yang berguna. Sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi sesama? Sudahkah? Itu bicara buah, ya. Buah itu pertobatan, keteladanan iman, ya. Mencari. Di situ Tuhan sebagai Allah, sebagai pengusaha, ada kalimat mencari. Mencari itu berarti Allah apa? Mencari itu menyelidiki dan menuntut. Allah itu mau kita harus berbuah. Ya, berbuah apa? Pertobatan, mengasihi, kasih setia. Banyak hal yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan sekali lagi tentang buah. Kita harus berbuah. Jadi berbuah itu adalah apa? Wajib sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Seperti buah pohon ini, belimbing puluh ini ya Bapak Ibu ya. Berbuah banyak, berbuah lebat. Karena apa? Dia tumbuh, dipupuk dan juga dirawat. Sama jadi yang mana kalau kita tuh dirawat oleh Tuhan Yesus. Sekitar kita, hidup kita itu diatur olehnya, ya. Dipupuk dalam arti kita dikasih firman-firman Tuhan untuk bisa bertumbuh dan berbuah, Bapak Ibu. Nah, tinggal kita itu siap atau enggak untuk berbuah. Nah, harus berbuah Bapak Ibu, ya. Karena di situ juga dikatakan bahwa kalau kita tidak berbuah maka kita akan ditebang, ya. Ditebang yang berkaitan dengan ayat ini, ya, berarti kan jelas sekali kalau kita tidak berbuah, ya kita sudah dikasih waktu oleh Tuhan itu 3 tahun ya, contohnya waktu. Coba Bapak Ibu baca sekali lagi, dikasih waktu 3 tahun. Dan Tuhan Yesus masih mempertahankan kita untuk kita bisa apa? Berbuah. Diminta lagi 1 tahun Tuhan Yesus kepada Allah. Jadi ada bargaining, ada tawar-menawar antara Tuhan Yesus dengan Allah. Jangan dulu Tuhan, gitu ya. Jangan dulu Bapa. Supaya apa? Dia akan memupuk, dia akan mencangkul supaya tumbuh subur dan berbuah lebat, Bapak Ibu. Nah, apakah kita dewasa dalam kehidupan ini? Coba kita mengaca, sudahkah kita dewasa iman kita untuk menjadi teladan tadi? Buah itu apa? Keteladanan iman. Coba uji ulang, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita bertobat? Sudahkah kita berbuah? Kita sudah bertobat, tapi mungkin kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang mana itu dilihat oleh anak-anak kita, yang akan ditiru, yang akan menjadi pesan-pesan kehidupan untuk anak-anak kita nantinya. Nah, kita harus menjadi teladan. Itu namanya kita berbuah. Minimal kita menjadi teladan anak-anak kita. Menjadi benih iman, benih firman yang bisa dipegang oleh anak-anak kita nantinya dikala mereka dewasa. Tuhan mau juga kita tepat waktu, Bapak Ibu. Ingat, waktu kita nggak banyak, ya. Jadi hidup kita ini harus bermanfaat, ya, menjadi teladan, menghasilkan buahnya itu tepat waktu, ya. Coba cek orang yang kekanak-kanakan akan selalu jadi beban orang lain, ya. Yang udah gede tapi masih kekanak-kanakan. Contoh, ya. Kalau kita dalam kehidupan kita, sering kita masih marah-marah, sering kita masih berpikir yang seperti anak-anak kita. Yang kita tidak diberi, kita marah. Yang kita tidak diikuti apa yang kita mau, kita marah-marah kepada teman-teman sesama. Itu nggak baik, Bapak Ibu. Ya, memang sulit. Tapi di mana kita sudah punya iman yang dewasa, kita siap untuk berbuah, kita nggak mungkin seperti itu. Ya. Karena Tuhan sudah ngatur semua hidup kita. Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan mencangkul, Tuhan memupuk kita. Kita harus bisa berbuah. Apa kuncinya kita bisa berbuah? Baca firman, ngerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan atas hidup kita.
kita jalani dengan baik. Itu akan sangat bisa membantu kita untuk berbuah. Nah, kalau hidup kita aja tidak berguna, nah buat apa kita hidup? Kan sia-sia. Tuhan nggak mau hidup kita itu sia-sia. Tuhan pesan kita harus menjadi garam dan terang. Jadi hidupmu, di kalangan hidupmu dengan sesama harus berpengaruh Bapak Ibu. Harus berbuah. Harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Itu namanya hidup yang berbuah. Ya. Jadi kalau jadilah orang yang efisien. Jadi anak-anak kita juga akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi menjadi teladan itu tadi. Kita coba tanya suami, istri, ataupun anak-anak, ataupun sesama kolega. Tanya mereka, apakah hidup kita ini sudah berguna bagi sesama? Apakah hidupku berguna bagimu? Nah, kita tanya, apakah mereka jawabnya bagaimana? Ya kita harus introspeksi, kita harus perbaiki hidup kita sebelum terlambat. Tuhan pesan apa? Kalau yang tidak berbuah kita tebang saja. Jadi waktu Tuhan itu ada batasnya. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Jadi Bapak Ibu ingat, jangan menyia-nyiakan waktu. Hidup kita harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Poin dari renungan harian pada hari ini adalah Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Jika tidak ada perubahan dan buah, maka akan datang penghakiman, yang mana artinya waktu kita sudah habis. Jadi, poin yang kedua, kesabaran Tuhan ada batasnya. Ia mengharapkan pertumbuhan dan hasil nyata dalam hidup kita. Kasih, pertobatan, kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati. Itu poin-poin yang Tuhan mau. Buah-buah yang Tuhan harapkan atas hidup kita manusia. Jadi supaya kita menjadi teladan bagi sesama kita. Berbuah adalah tanda kehidupan rohani yang sehat. Nah, sudahkah rohani Anda sehat atau tidak? Mari kita renungkan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk selalu percaya, selalu berpegang teguh pada firman-Mu, untuk kami bisa berbuah lebat, menjadi teladan bagi sesama kami. Pimpinlah kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Berikan kami kesabaran yang daripadamu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dan